Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham dari sektor komoditas, terutama saham-saham kowal. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup terkoreksi 2,83% ke harga 3080. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi kemungkinan tetap turun lanjutan ke 3000 yang akan menguji tren line uptrendnya, dan di situ ada EMA 20 dan kemungkinan tetap mantul, tapi mantul terbatas. Mentok paling mantulnya tuh 2 sampai 4%. Itu menurut saya maksimal mantul Indi kalau mantul dari 3000. Jadi seperti itu aja untuk Indi, lebih ke wait and see dulu, tunggu sekalian di bawah di 3000 ya. Kalau dilihat support kuatnya di mana? Kalau dilihat support kuatnya 2800. Kalau support EMA 200-nya di 2500. Kalau selalu terus kasih toleransi, potensi bakal terus plotting loss makin besar ya. Ya harus disiplin. Misalnya 3000 jebol, cut loss dulu. Nekat lagi beli di 2800, jebol cut loss. Ya paling kalau beli di 3000 cut loss 2%, jebol 2800 cut loss 2%, ya 4% baru cut loss tambah fee, berarti 5% ya. 5% kalau beli di 2500 mantul ke 2800, 10% kan? Ya ketutup kerugian sebelumnya. Seperti itu. Cut loss tipis terkumpul tapi bisa buyback di harga yang lebih bawah, dan kalau dia mantul bisa ketutup rugi sebelumnya. Ya seperti itu namanya trading saham. Kalau di area support ya coba nekat. Cuman kalau Bapak Ibu mau lebih valid, ada indikasi sahamnya naik dari support, ya itu harus melihat bid offer saat kondisi di support dan chart juga ya, dan itu ada di kelas scalping. Jadi seperti itu untuk Indi. Jadi untuk sekarang wait and see aja dulu, tunggu di 3000 itu, lihat ada pantulan, ada kekuatan buyer gak kuat dari lihat bid offer juga. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup terkoreksi 2,52% ke harga 3860. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya, Adro ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro kondisi seperti ini mungkin bisa mantul nggak dari 3800. Itu kan support konsolidasinya. Kalau dilihat volume buangan hari ini cukup besar. Ya lihat aja besok ya, bertahan nggak di 3800. Tapi kalau mau support idealnya ada di 3600. Itu support kuatnya yang menarik untuk spek buy ya, kalau minat untuk Adro. Jadi Adro minggu ini juga kembali membentuk lower low dari minggu lalu. Ya, jadi hati-hati, potensi bisa jebol 3800, ada peluang bisa jebol ya. Ya menarik beli Adro ini di 3600. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup malah menguat tipis 0,28% ke harga 1740. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya, ADMR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADMR bagus, ada akumulasi, tapi perlu hati-hati. Karena hari ini ADMR membentuk doji di area resisten. Walaupun yang sekarang jadi support ya, 1700. Gitu ya, ini bisa digunakan support minor. Jadi menarik nggak ADMR? Kondisi seperti ini nggak menarik menurut saya. Harga belinya juga sudah kurang ideal. Kalau mau beli di area 1600 ya itu area belinya. Sekarang kan udah kurang ideal nih area belinya. Dan menurut saya untuk ADMR belum bisa ya. Wait and see aja dulu lah. Kondisi market seperti ini, harga-harga tanggung seperti ini sebaiknya hindari. Apalagi volume nggak besar kan, sayang. Mending sekalian nunggu dia tembus 1800 kalau volume bagus, atau sekalian ditunggu lagi di bawah kalau dia koreksi ke area 1680, 1600 ini. Jadi seperti itu. Untuk ADMR, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang hari ini ditutup terkoreksi ARB ke harga 3960. Kalau dia transaksi asing, hari ini net sell 26 miliar, tapi hari-hari sebelumnya terus net buy ya. Ya ini menurut saya panic selling aja. Kalau dia broker summary-nya, PTBA hampir sama juga antara akumulasi dan distribusi, memang masih terbesar distribusi, tapi nggak masalah. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini sentimen PTBA itu mau akuisisi PLTU-nya PLN. Nah itu mungkin jadi sentimen negatif yang membuat investor jual saham ya. Dan memang ada resistance weight ya, PTBA dengan target resistance weight-nya ini ke 3800 ya itu, atau maksimal 3600 ya.
penurunan maksimalnya menurut saya 3.600 untuk PTBA ya. Tapi 3.800 nih peluang besok ada pantulan. Potensi besar. Tapi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi besok masih bisa turun. Masih bisa turun untuk PTBA. Jadi wait and see aja dulu. Tunggu koreksi dulu. 3.800 itu bisa ada pantulan. Tapi pantulan-pantulan terbatas paling 2%, 4% itu maksimal. Jadi kalau bisa dapat di support nekat beli ya, tapi ini disclaimer on ya, cuan bungkus saja. Jebol support cut loss. Tapi kalau dilihat support kuatnya yang akan dijaga oleh PTBA itu 3.600. Peluang besar dijaga. Ya kalau ke area ini pasti ada yang nampung ya, market maker atau bandar atau big fund. Ya kalau sampai 3.600, kalau 2 hari 3 hari ke depan dia turun ke situ, berarti 2 kali turun aja. Kalau dia turun dalam udah sampai ya peluang besar lah, tetap ada pantulan. Mungkin di 3.800 besok ARB itu bisa bangun, tapi disclaimer on. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 41.900, terkoreksi 1,29%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinya ITMG ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG kalau kondisi seperti ini karena dia hari ini membentuk candle bearish engulfing dan jebol lagi EMA 20-nya gagal lewat juga kemarin kan, ya udah turun dulu 40.000 arah ITMG. Dan kalau itu jebol ya maksimal turun menurut saya bisa sampai 36.000 nih aja, habis itu dia naik lagi ya. Kalau ditarik tren dari bawah nih ya, kemungkinan besar 36.000 baru mantul, atau ya di sekitaran 36.000 38.000 inilah maksimal nih. Nggak usah pakai 34.000. Jebol 36.000 berarti patah trennya dan akan down trend ya. Pokoknya kuncinya 36.000 untuk ITMG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup terkoreksi 2,73% ke harga 32.000. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker samarnya UNTR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. UNTR kembali ke supportnya, mungkin nggak mantul. Kondisi seperti ini bisa jebol loh ya, karena dia mencoba naik hari Jumat kemarin, terus Seninnya koreksi dan hari ini lanjut. Memang membuat open gap down. Ya mungkin kalaupun teknik rebound ya maksimal reboundnya 33.200 itu aja. Untuk naik lebih tinggi sepertinya belum, malah bisa berpotensi terus turun. Targetnya bisa sampai 30.000. Ya waktu itu perkiraan saya kan dia bisa membuat swing low-nya di 28.000. Ternyata kemungkinan kecil kalau ke 28.000 karena sudah di bawah neckline 33.000, arahnya 30.000. Itu kan angka genap ya, potensi besar situ dia membuat swing low-nya. Jadi mungkin nggak mantul. Ya besok bisa, kalaupun mantul ya, mantul terbatas 2% 3% itu maksimal. Jadi bungkus saja kalau mau. Kalau nggak mau bungkus, mau hold berharap dia lebih tinggi juga boleh ya. Atur bagaimana nyamannya Bapak Ibu juga trading ya, cara menghasilkan profit. Jadi seperti itu. Untuk WNTR mungkin ya agak berat menurut saya, ada peluang mantul tapi peluang besar lebih besar itu jebol support untuk WNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup terkoreksi 2,92% ke harga 398. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinya Doit di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Doit peluang bisa jebol juga nih 400. Target Allah menguji lagi trend line uptrendnya di 380. Itu support kuatnya. Kalau itu jebol berarti potensi besar pola dead cat bond dengan penurunan ke minimal loh ya. Minimal turun dia aja ke 340 dan bahkan bisa kembali ke 300. Tapi kalau dilihat kondisi seperti ini harusnya dijaga 340 itu ya. Keterlaluan kalau sampai turun 300, karena kalau dia turun ke 300 berarti dia membentuk lower low. Bahkan bisa terjadi view yang lebih panjang, dia pola dead cat bonds. Ya, potensi bisa jebol makin dalam kalau jebol 340 nih ya. Bahkan 330 jebol ya udah siap-siap ke 240 lagi, dan harus dijaga nih. Untuk Doit harusnya juga nggak turun lebih dari 380. Harus dijaga tuh, kalau nggak pola dead cat bond ya. Jadi seperti itu. Untuk Doit langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup terkoreksi 2,71% ke harga 1.610. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinya Harum ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum 1.600 mungkin mantul, ada peluang mantul. Di 1.600 peluang mantul. Karena juga dia koreksi peluang kecil. Tapi tetap hati-hati itu ya. Jebol 1.600
peluangnya bukan ke 1.500 saja, ke 1.400 lagi dia untuk harum. Jadi harus mantul dia dari 1.600 tuh untuk harumnya. Memang ada gap di bawah di dekat 1.500 ini, di 1.520 ya, ada gap tipis situ. Mungkin ke situ membuat ekor terus naik lagi ya, bisa seperti itu pergerakannya. Tapi kalau dia sudah 2 candle 3 candle di bawah 1.600, siap-siap 1.400 arah harum. Seperti itu untuk harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup terkoreksi 1,96% ke harga 4.480. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar semarnya, BSSR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSSR kondisi seperti ini mungkin mantul bisa jadi aja. Cuman sudah candle hammer seperti ini malah dikonfirmasi turun, biasanya sih jebol. Hati-hati tuh 4.400. Kalaupun nekat besok beli di 4.400, tutup di bawah itu cut dulu aja. Daripada Bapak Ibu dibawa ke 4.000 sampai 3.800. Peluang besar bisa jebol nih. Kalau nggak ada harga komoditas nanti malam menguat naik di atas 3%, bisa jadi saham-saham komoditas kowal juga turun. BSSR ini target harga best price untuk buy memang 4.000 3.800. Peluang besar ada demand, ada yang nangkap di situ ya, big fund, market maker dan lainnya ya. Peluang besar di 4.000. Mungkin nggak mantul di area ini ya, bisa mantul tapi mantul terbatas. Mungkin nggak double bottom karena dia membentuk swing low yang lebih tinggi. Ya kuncinya 4.400 jangan jebol, itu aja. Kalau nekat beli di 4.400, tutup di bawah itu ya. Kalau mau pertimbangkan stop loss boleh, kalau mau di hold ya harus siap kalau dibawa ke 4.000 sampai 3.800. Mau average down di bawah situ juga boleh, tapi ya itu kalau niatnya average down dan terus turun lagi ya pertimbangkan stop loss lagi di bawah di 3.800 ke bawah. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup menguat 2% ke harga 4.070. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bongkar semarnya, ABMM ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ABMM kondisi seperti ini ya harus lanjut besok ya. Kalau dilihat kan kemarin dia candle hammer dan hari ini ditarik naik lagi. Memang ada ekor masih ya. Sepertinya memang trader juga rada was-was. Jadi mungkin ada yang profit taking, beli di bawah atau beli kemarin di 3.900, ditarik naik, profit taking, jaga-jaga mungkin ya. 3% mungkin dijual. Di harga pucuk kan di 4150 dia bisa jualan. Ya udah jualan dulu. Tapi kondisi seperti ini harus langsung hijau. Kalau dia merah lagi ya sangat berpeluang ke 3.800. Jadi ini dia juga sangat hati-hati lah. Kalau nekat ya beli saham seperti ini nih, beli di support. Kalau jebol support stop loss, kalau naik bungkus ya, seperti itu tekniknya. Jadi seperti itu aja untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup hari ini terkoreksi 2,36% ke harga 620. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar semarnya, KKGI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KKGI kembali lagi ke 600 ya. Harus bertahan KKGI ya. Perkiraan saya juga dia membentuk lower high, terus membentuk lower low. Kirain jebol, ternyata bisa naik ya. Sampai 660 baru koreksi lagi. Dengan kondisi seperti ini, ya kalau mau beli ya di 600, 610 itu area beli. Stop lossnya di bawah itu aja. Ini trend downtrendnya juga dimasuk lagi ya. Ya semoga aja besok dan lusa dan tutupan hari Jumat bisa kembali ke atas 660. Yang penting KKGI nggak turun dari 600 atau tutupannya di bawah 600. Hati-hati kalau tutup di bawah 600, arahnya bahkan bisa ke 500 perubahan praksi harga. Menguji EMA 200-nya ini ya untuk KKGI kalau jebol 600. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.